Nah, kan ada pepatah mengatakan Gafres, tak kenal kakak saya. Nah, biar adik-adik yang ngomongin saya sama kita berdua, kita kenalan dulu ya Gafres. Iya, betul Kak Dinda. Nah, di sini nama saya Dinda Ratika. Adik-adik yang bisa panggil Kak Dinda, dan saya Feres. Adik-adik di rumah bisa panggil Kak Feres. Nah, kita berdua ini dari mana sih Gafres? Ya, adik-adik di rumah. Jadi pada ibadah virtual saat ini, adik-adik di rumah ditemani oleh kami, kakak-kakak mahasiswa dari Universitas Kristen Satya Wacana. Iya, nah kita kan sudah kenalan ya Feres. Untuk mulai ibadah sekolah minggu hari ini, kita nyanyi dulu yuk. Kita nyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya dengan hati bersyukur. Adik-adik di rumah yang nyanyi semua ya. Oke? Ya, adik-adik di rumah masih semangat kan tentunya? Untuk itu, kalau masih semangat, saya undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Adik-adik di rumah dimohon untuk bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah kita dengan hati kita yang berucap demikian. PAR3CW saat ini kami lakukan dengan berdasar pada cinta kasih Allah yang senantiasa memelihara ciptaannya. Amin. Nah, kita semua pastinya tahu ya bahwa Tuhan memelihara adik-adik di rumah, memelihara saya, dan juga memelihara Feres. Nah, tentunya kita juga tahu bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Oleh karena itu, mari kita ungkapkan dengan pujian kasih Yesus indah-indah
ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia-Mu kepada kami. Engkau bisa mengumpulkan kami pada ibadah pagi hari ini. Meskipun suasana ibadah sedikit berbeda, yaitu dengan ibadah virtual, kami tetap percaya Engkau pasti ada di tengah-tengah kami. Ya Tuhan, kami teringat akan dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat kepada orang tua kami, saudara kami, terlebih kepadamu ya Tuhan. Dosa yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya Engkau mengampuni Tuhan atas segala dosa yang kami perbuat. Karena kami yakin dan percaya Engkau Tuhan sumber pengampunan dan sumber kasih. Hanya ini Tuhan seluruh doa kami yang kurang sempurna, kesempurnaannya hanya ada pada tangan-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat perhati ya, sehingga Tuhan mau mengampuni segala dosa-dosa kita. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan yuk Alkitab kita masing-masing. Kita siapkan juga hati kita, pikiran kita, mata kita, telinga kita, agar firman yang kita dengarkan nanti bisa menjadi rema dalam kehidupan kita dan bisa menjadi teladan bagi kehidupan kita. Tapi sebelumnya, mari kita pujikan lagu Mendidih di Hati. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami anak-anak-Mu pada saat ini mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, baik, semangat, dan bersuka cita. Ya, seperti saat ini, pagi hari ini. Walaupun kita beribadah dari rumah kita masing-masing, tetapi kita tetap merasakan sukacita. Karena pada saat ini kita masih beroleh kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk dipersiapkan terlebih dahulu Alkitabnya dan duduk tenang di tempat. Adik-adik, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah mengakui kesalahan sebagai salah satu cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Hosea 14
ayat 2 sampai ayat 9. Kita baca bersama-sama ya. Kitab Hosea 14 ayat 2 sampai 9. Yang demikian firman-Nya. Tentang pertobatan dan janji. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambat, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripadaku engkau mendapat buah. Amin. Adik-adik, siapa di antara adik-adik yang pernah dimarahi, ditegur, atau bahkan dihukum oleh orang tua maupun oleh guru karena melakukan kesalahan? Karena tidak melaksanakan perintah atau tugasnya dengan baik. Atau seperti contoh yang lain, karena memecahkan gelas, tidak mengerjakan PR, atau bahkan berbohong. Ketika mendapatkan teguran, ketika dimarahi, ketika dihukum oleh orang tua maupun guru, bagaimana ya rasanya? Tentu rasanya tidak menyenangkan, dan ada perasaan menyesal karena sudah melakukan kesalahan. Lalu biasanya kita mendapatkan sanksi. Kita diminta untuk bertobat dan tidak melakukan kesalahan lagi. Namun ternyata sebenarnya teguran ataupun hukuman yang diberikan oleh orang tua maupun guru mau mendidik kita agar kita menjadi anak-anak yang patuh, anak-anak yang jujur, anak-anak yang taat, dan berani mengakui kesalahannya yang sudah diperbuat. Kalau kita semua menjadi anak-anak yang patuh, jujur, taat, dan tidak melakukan kesalahan, maka kita tidak mendapatkan hukuman maupun teguran dari orang tua atau guru. Nah, ternyata bangsa Israel pernah mendapatkan teguran loh dari Tuhan, karena bangsa Israel melakukan kesalahan dan mengkhianati Tuhan dengan melakukan penyembahan berhala, melakukan kejahatan, dan melakukan kebohongan, seperti yang ada pada gambar berikut ini.
Gambar berikut ini merupakan salah satu bentuk dan wujud penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Dari kesalahan yang sudah diperbuat oleh bangsa Israel, menunjukkan bahwa bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan. Sehingga mereka melakukan penyembahan berhala seperti yang ada pada gambar tadi. Penyembahan berhala inilah yang merupakan kesalahan bangsa Israel pada saat itu. Dari kesalahan yang diperbuat oleh bangsa Israel, maka mereka semua beserta anak cucunya mendapatkan teguran dari Tuhan. Teguran yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada bangsa Israel, tetapi karena Tuhan sayang kepada bangsa Israel, Tuhan mau mendisiplinkan dan mendidik bangsa Israel agar bangsa Israel hidupnya menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mau mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana ya Tuhan menyadarkan dan mendidik bangsa Israel pada saat itu? Nah, adik-adik, kita perhatikan yuk gambar berikut. Pada saat itu, Tuhan mengirimkan beberapa nabi, salah satunya yaitu Nabi Hosea. Seperti yang ada pada gambar di samping ini. Nah, Nabi Hosea itu siapa sih? Perlu kita perhatikan bersama-sama ya. Nabi adalah utusan Tuhan yang dipercayakan dan ditugaskan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Begitu juga dengan Nabi Hosea. Tuhan mengutus Nabi Hosea untuk hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel untuk menegur bangsa Israel. Seperti yang ada pada gambar berikut. Hosea hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Tuhan mengutus Nabi Hosea hadir di tengah kehidupan bangsa Israel untuk menegur bangsa Israel, mengingatkan bangsa Israel, dan mengajak bangsa Israel agar mau mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan dan memohon ampun kepada Tuhan, agar Tuhan tidak menghukum bangsa Israel atas kesalahan yang sudah dilakukan. Seruan Nabi Hosea kepada bangsa Israel yang begini bunyinya, "Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu." Kalimat yang dikatakan oleh Nabi Hosea merupakan suatu teguran kepada bangsa Israel karena bangsa Israel telah melakukan kesalahan. Kalimat yang diserukan oleh Nabi Hosea tidak hanya untuk menegur dan mendidik bangsa Israel saja, tetapi mengingatkan kembali tentang janji Tuhan yang akan memulihkan dan mengampuni bangsa Israel dari kesalahan yang sudah diperbuat, dan janji Tuhan selalu mengasihi bangsa Israel beserta anak cucu mereka hingga kehidupannya selalu ada di dalam tangan kasih Tuhan. Maka dari itu, Nabi Hosea benar-benar menegur, benar-benar mengingatkan, dan benar-benar mengajak bangsa Israel agar mau mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, dan bertobat agar Tuhan mengampuni seluruh dosa dan kesalahan bangsa Israel. Nah, adik-adik,
Begitu juga dengan kehidupan kita semua. Tentu kita pernah melakukan kesalahan. Terkadang dalam kehidupan kita setiap hari pernah melakukan kesalahan seperti bangsa Israel. Maka dari itu, yuk mulai dari sekarang kita harus berani mengakui kesalahan. Harus jujur dan memohon ampun kepada Tuhan serta bertobat. Artinya tidak mengulangi kesalahan lagi. Sehingga Tuhan pun mengampuni seluruh kesalahan dan dosa yang sudah kita perbuat. Ingat, perbuatan yang berani mengakui kesalahan adalah perbuatan yang baik dan perbuatan yang Tuhan inginkan. Berarti mengakui kesalahan sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan berani mengakui kesalahan merupakan perbuatan yang mencerminkan anak-anak Tuhan. Amin. Halo adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Semangat pagi. Dan bagaimana kabar adik-adik yang ada di rumah? Kami di sini berharap semoga adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, aktivitas kita pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membuat surat penyesalan. Nah, kira-kira apa sih surat penyesalan ini? Jadi surat penyesalan itu, Kak, suatu bentuk pengakuan kita atas kesalahan kita atau atas dosa kita. Mungkin kita pernah berbuat salah kepada orang tua, kepada teman, dan kepada orang-orang lainnya. Jadi mungkin teman-teman masih mempunyai keraguan atau masih tidak berani untuk mengungkapkannya secara langsung. Makanya kita menuliskannya dalam sebuah kertas seperti itu, Kak. Ya, jadi mari kita bersama-sama kita membuat surat penyesalan. Baik adik-adik, aktivitas kita pada hari ini kita bersama-sama membuat surat penyesalan. Pertama, adik-adik boleh mempersiapkan kertasnya dan juga alat tulisnya. Yang pertama, adik-adik boleh menuliskan kepada siapa surat itu nantinya akan ditujukan. Di sini saya akan membuat surat penyesalan ini yang saya tujukan kepada ibu saya. Nah, yang kedua, adik-adik langsung boleh menuliskan kesalahan atau penyesalan apa yang pernah adik-adik lakukan. Di sini saya akan membuat penyesalan dan kesalahan yang pernah saya lakukan. Contohnya, saya masih sering berbohong. Kedua, saya masih suka membuang makanan. Ketiga, saya masih suka menunda pekerjaan. Nah, di bawahnya adik-adik di rumah boleh menuliskan nama adik-adik untuk keterangan dari siapa surat ini disampaikan. Kemudian setelah selesai membuat surat penyesalan ini, adik-adik boleh memberikan surat penyesalan ini kepada orang yang ditujukan di surat penyesalan tadi. Jadi setelah adik-adik mengakui kesalahan tadi dan menulis suratnya tadi dan diberikan kepada yang adik-adik tuju, kami di sini berharap supaya adik-adik kedepannya tidak mengulangi kesalahan untuk yang kedua kalinya, seperti itu. Aktivitas kita pada minggu hari ini telah selesai. Kita melanjutkan ibadah kita. Kita kembalikan ke MC dan
Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah. Iya, adik-adik, itu tadi firman yang sudah kita dengarkan. Bagaimana firman Tuhan pada hari ini? Menyenangkan ya, tentunya. Kita diajak Tuhan untuk bisa mengakui kesalahan kita. Adik-adik di rumah, nanti kalau kita berbuat salah kepada teman, kemudian kepada orang tua, mulai hari ini adik-adik berani ya mengakui dan meminta maaf kepada orang yang sudah kita lukai. Iya, adik-adik, itulah firman Tuhan yang sangat indah untuk kita semua. Kita bersyukur karena kita saat ini masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan kita mengumpulkan persembahan. Jadi di rumah dipersiapkan persembahannya, kita akan mengumpulkan persembahan dengan pujian publik persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari adik-adik kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama teman-teman kami. Dan kami boleh beribadah walaupun di masa pandemi ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini dapat berguna bagi gereja kami masing-masing, terutama untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa. Tuhan, pada kesempatan hari ini kami juga berdoa untuk orang tua kami yang senantiasa menjaga dan merawat kami hingga saat ini. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan dalam mereka menjalani kehidupan ini. Kami juga berdoa untuk pekerjaan mereka dan kemanapun mereka pergi untuk mencari nafkah demi kebutuhan keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan membersamai kemanapun langkah kaki mereka, sehingga mereka bisa berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kami. Saat ini kami ingin berdoa terkhusus untuk bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta. Tuhan tahu segala permasalahan, Tuhan tahu segala pergumulan yang sedang terjadi di negara kami tercinta ini. Pada saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami, mulai dari vaksinasi maupun dari obat-obatan yang dikonsumsi. Kiranya boleh menekan penyebaran virus COVID-19 ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang terkena bencana alam Tuhan. Kami yakin Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan menolong mereka sehingga bencana boleh cepat terselesaikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden hingga Kepala Desa. Kami yakin Tuhan mengaruniakan mereka akal budi dan hikmat ya Tuhan, sehingga dalam memerintah mereka boleh beroleh kebijaksanaan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini seru doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami ada surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah ada di akhir ibadah. Namun meskipun demikian, hati kita harus tetap bersukacita, kita harus tetap semangat. Nah, untuk itu mari kita memuji Tuhan sekali lagi dengan pujian. Dia harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Nah, akhirnya Yuma, kita akan mengakhiri solo kita hari ini, dan mari sama-sama kita akan berdoa kepada Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu adik-adik dan teman-teman sekalian. Semoga damai sejahtera Kristus selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.